Jua, Nande Bapak Tura Rasnina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, good morning. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja ya pemirsa. Nah pemirsa, di pagi hari ini tuh kita akan masak pemirsa. Kita mau masak lauk dengan nasi nih. Ini sambil kita masak, saya sambil bagi tahu info pada kalian lah pemirsa ya. Ini infonya tuh mungkin penting untuk kalian, apalagi yang ada plan bawa pasangan tuh menetap di Indonesia, karena tuh undang-undang khususnya lah ya yang pernah saya alami ya. Kalau negara lain saya tak tahu undang-undang masalah warga negara asing antara Indonesia dengan Malaysia tuh beda banget pemirsa. Sangat-sangat berbeda jauh. Dari pengalaman saya yang kami ngurus registrasi perkawinan saya dulu, undang-undang di Malaysia ini tuh, di Malaysia lah, susah kalau macam dokumen tak lengkap. Kebanyakannya kita ngurus ini itu tuh nggak dimintai duit, nggak dimintai bayaran, tapi dokumen kita tuh harus lengkap gitu. Lain halnya kalau ketika kami sudah ke Indonesia, di sini itu semua susah lah pokoknya. Kita dokumen sudah lengkap pun, kalau nggak ada duit, nggak jalan apa proses mau dibuat pun. Duit paling penting di Indonesia itu, duit lebih penting. Yang pertama dulu pemirsa, masalah urus ini yang terbaru inilah saya ceritakan kepada kalian. Ngurus izin tinggal suami saya tuh di sini. Pemirsa. Nah, jadi bedanya waktu saya dulu ngurus izin tinggal saya tapi ya setiap negara itu punya undang-undang yang berbeda-beda ya. Jadi waktu saya dulu pernah, itu saya masuk ke Malaysia, belum ada register kawin di Malaysia, tapi ada bukti perkawinan itu berupa perkawinan secara agama. Surat pemberkatan perkawinan gitu. Saya ada itu saja. Jadi ketika saya masuk dari airport Penang, saya udah boleh minta lawatan 3 bulan gitu, karena ada bukti perkawinan secara agama ya, belum negara lah gitu, belum catatan sipil, masih kalau kita bilang tuh masih dia lebih kurang macam kawin siri lah kita bilang kalau di Islam gitu pemirsa. Jadi saya boleh minta masa 3 bulan, tapi nggak 3 bulan langsung lah, boleh renew lagi 1 bulan, lepas renew lagi 1 bulan gitu pemirsa, karena ada bukti itu gitu. Nah masa itu dulu tuh saya nggak bayar ya. Nah kemarin juga waktu emak saya itu tinggal di sini kan, kita mau renew lagi 1 bulan kemarin ya mama saya, jadi bayarnya itu 100 berapa ringgit. Itu bayar bukan untuk masa dia tinggal itu, enggak, karena kita minta dan mak saya itu udah berapa hari lambat itu ya pemirsa gitu. Jadi bayar spesial pasnya gitu, bukan SPLP, spesial pas. Karena mak saya ini kan macam keluarga saya ya, yang berkawin dengan orang Malaysia gitu pemirsa. Nah jadi kemarin suami saya itu udah sampai di airport, kita udah bawa semua dokumen tau. Apalagi anak saya tuh sudah saya siapkan untuk izin tinggalnya itu untuk tinggal lama di Indonesia. Dokumennya semua tuh udah selesai gitu. Pas diminta juga semuanya udah siap gitu. Nah pas giliran suami saya tuh diminta tiket balik, ya kan lucu. Saudaranya semua ada, istrinya, anaknya semua udah ada plan menetap lama di Indonesia. Tapi masih lagi minta bukti tiket pulang. Jadi dia pergi harus ada tiket baliknya gitu. Walaupun istri dia itu warga negara Indonesia dan anak dia semua sudah ada dokumen yang akan mengatakan bahwa mereka ini akan tinggal lama di Indonesia. Lucu kan? Jadi pas sampai di airport, suami saya itu ditanya mana tiket pulangnya. Kata suami saya itu dia tuh mau tinggal di sini itu dalam waktu yang agak lama katanya gitu kan. Nggak bisa Pak, kalau udah masuk ke sini harus ada tiket pulangnya gitu. Sementara saya udah tunjukkan kita tuh udah berkawin, register apa semua pun tetap nggak bisa. Terus yang lucunya,
sebelum kita pemeriksaan paspor tuh ada di situ namanya Bank BRI katanya. Jadi kita pergi ke sana bayar aja 500.000, nggak akan ditanya. Pokoknya orang luar negara juga saya nampak tuh bule-bule gitu kan, om putih tuh suami istri entah pacaran atau nggak tahu lah. Saya tuh mereka juga beli 500.000, ya udah dapat visa aja 1 bulan lagi gitu. Pokoknya dapat langsung 2 bulan, nanti bayar lagi 500.000, dapat lagi 1 bulan lagi gitu pemirsa. Jadi istilahnya kita sebagai rakyat Indonesia ini nggak ada keistimewaannya, nggak ada spesialnya. Misalnya tuh kita udah berkawin sama warga asing, jadi kan misalnya tuh kita bawa pasangan kita ke sini tuh, kan dia udah under tanggung jawab kita kan. Jadi nggak perlulah kayak sama dengan warga negara asing yang berkawin dengan warga negara asing yang mereka itu datang ke sini. Jadi nggak ada spesialnya kita warga negara Indonesia gitu. Terus yang lucunya itu, ya boleh aja tinggal lama di Indonesia itu bayar aja 500.000, udah nggak akan ditanya kamu itu mau buat apa di sini, kok lama, siapa yang mau kamu datangi, pokoknya nggak akan ditanya gitu. Bayar aja 500.000, udah gitu, pemirsa. Jadi suami saya nggak boleh tinggal di sini lama-lama. Kemarin tuh di airport karena kita nggak beli tiket pulang, ya udah suami saya bayar lagi 500.000 baru dia dapat lagi visa 1 bulan. Jadi suami saya itu 2 bulan di sini. Terus nanti harus bayar lagi. Saya bilang ini nanti udah bisa kami urus ke imigrasi, katanya nggak bisa. Jadi setelah 3 bulan di sini tuh mau tidak mau suami saya harus pulang ke Malaysia. Nggak bisa tinggal lama-lama di sini. Walaupun sudah daftar kawin, dia nggak bagi izin tinggal di sini. Lucu kan? Terus katanya pula, saya bilang, saya dulu nggak kayak gini Pak. Saya udah daftar kawin, sudah register perkawinan di Malaysia. Saya otomatis terus boleh buat izin tinggal, urus visa ikut suami. Saya bilang, iya tapi minta surat izin dulu kan ke kedutaan Malaysia dulu di Indonesia. Saya bilang nggak ada, memang nggak ada. Kita cuma minta izin kemarin waktu mau daftar perkawinan. Jadi minta izin di kedutaan di embassy Malaysia yang ada di Medan. Kita minta izin bahwa mereka itu sudah tahu kalau oh iya ini satu warga negara Malaysia akan berkawin dengan warga negara Indonesia. Itu aja gitu. Udah selesai kita daftar kawin, udah register perkawinan saya masuk ke Malaysia. Terus saya urus surat ininya, visa saya ikut suami gitu. Ini enggak, suruh lagi ke yang bikin kepala pening pemirsa. Waktu saya pergi ke embassy di Pulau Pinang, saya tanya nanti mau buat visa suami saya bagaimana? Katanya, oh ya udah nanti buat aja di airport, nanti boleh minta di airport, katanya kayak gitu. Saya pun, iya di airport tempat berlepas nanti boleh diminta gitu. Jadi saya bilang saya mau urusnya di sini aja, katanya di sini tuh agak susah, banyak syarat-syarat yang diperlukan. Ya bagi tahu dong syarat-syaratnya apa baru kita boleh buat kan. Rupanya bila udah sampai di sini katanya itu harus ngurusnya ke Kuala Lumpur. Gila. Tapi yang herannya itu pakai bayar 500.000 aja ya udah kamu boleh tinggal di sini. Jadi itulah dia masalah izin tinggal suami saya di sini tuh yang problem pemirsa. Pening kepala otak. Jadi suami saya harus pulang ke Malaysia dan pergi ke Kuala Lumpur, kedutaan Indonesia yang ada di Kuala Lumpur, harus minta surat izin. Entah surat izin apa saya pun tidak tahu. And then salah satu syaratnya itu harus ada kartu keluarga. Dan saya belum buat lagi karena di kartu keluarga saya yang lama tuh hanya saya dengan Mahalasmi saja yang ada. So, saya kena siapkan dulu. Baru nanti sudah selesai baru kita akan pesan tiket. Gitu. Hari ini saya masak ikan mas pemirsa ini. Semalam suami saya pancing dapat 2 ekor. Di kolam pancing lah. So masak hari ini sampai ke petang nanti cukup lah. Betul tak? Jadi gara-gara itulah pemirsa kenapa suami saya belum lagi berangkat ke Malaysia. Hari itu kita cepat-cepat sebab mau bayar yang saya bilang itu. Rupanya kakak pun dia kata tunggu nanti settle baru bayar. Tak apalah tunggu dulu kartu keluarga. Semalam hari Kamis saya sudah pergi ke kantor kepala desa. Udah mau minta surat sign. Rupanya kepala desanya nggak ada di tempat. Di sini begitu pemirsa. Nyari kepala apa aja nggak akan ada selalu di tempat. Hanya petugasnya aja yang tahu mereka itu ada di tempat gitu. Belum lagi kalau kita minta tanda tangan camatnya nggak ada. Minta tanda tangan kepala dinas catatan sipil nanti kan udah siap kartu keluarga itu kan mau ditandatangani. Nggak ada katanya ya. Jadi benda yang harusnya itu 3 hari siap jadi sebulan. Nyari kepala.
Oke pemirsa, ini kan mas kita agaknya udah masak. Saya tutup api lah. Cukup lah untuk petang nanti nih. Banyak kuahnya ya, sengaja ini.